Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hulal Adz-Dzahabiyah Syarah Matan Ad-Durar Al-Bahiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ba Musa hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita masuk pada halaman 11 dari buku yang disebutkan di sini, Al-Faslul Awwal, fasal yang pertama. Fasal yang pertama, wujubu siyami Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Qala al-musannif yajibu siyamu syahri Ramadan li ru'yati hilalihi min adlin au ikmali iddati Sya'ban wa yasumu 30 yawman ma lam yadhhar hilalu Syawal qabla ikmaliha wa idza ra'awhu ahlu baladin lazima sa'iral bilad al-muwafaqah wa 'ala as-sha'im an-niyyah qabla al-fajri. Qala al-musannif di sini yang dimaksud adalah al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa adalah al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata al-Imam Asy-Syaukani, yajibu siyamu syahri Ramadan, wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan li ru'yati hilali min adlin, karena melihat hilal, min adlin, yang berasal atau bersumber dari suatu orang yang adil. Nanti Anda jelaskan apa maksudnya. Au ikmali iddati Sya'ban, atau menyempurnakan bilangan Sya'ban. Kita masuk ke keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa pada halaman 12. Kata beliau, yajibu siyamu syahri Ramadan li ru'yati hilalihi min adlin. Sebenarnya ada di kitab yang di sana. Kasih aja. Kata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan yajibu siyamu syahri Ramadan li ru'yati hilalihi min adlin. Wajib puasa bulan Ramadan itu dikarenakan melihat hilal. Li ru'yati hilalihi, hi kembali ke syahri Ramadan, min adlin, dari seorang yang adil, ya, dari seorang yang adil. Qala asy-syarihu afallahu anhu, berkata asy-syarih, pensyarah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa, qauluhu rahimahullah yajibu siyamu syahri Ramadan. Keterangan Imam Asy-Syaukani, wajib puasa bulan Ramadan. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa, adaan ala kulli muslimin balighin akilin
qadirin muqimin khalin minal mawani'. Penunaiannya, wajib penunaian puasa Ramadan itu ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Di sini ya ikhwan, berarti puasa Ramadan itu wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Bagaimana kalau non muslim? Apakah wajib puasa Ramadan? Non muslim belum wajib puasa Ramadan karena belum berislam. Jadi kalau mereka mau puasa Ramadan, mereka masuk Islam dulu, ya. Non muslim kalau ingin puasa Ramadan maka mereka berislam terlebih dahulu. Namun ya, bagi non muslim ini tadi, mereka tatkala tidak puasa Ramadan, ya, tatkala tidak puasa Ramadan, maka mereka kena mudha'afatul azab, kena hukuman yang double nantinya. Jadi di akhirat non muslim itu loh, orang kafir, mereka tidak puasa Ramadan, mereka tidak sholat, nanti di akhirat mereka double diazabnya. Yang pertama diazab karena kekufuran yang ada pada mereka. Yang kedua mereka diazab karena meninggalkan perkara yang Allah wajibkan. Tapi mereka tidak bisa, tidak diterima ibadahnya sampai mereka muslim dulu. Jadi ada pembahasan di kalangan para ulama dalam bab ilmu usul fikih, apakah non muslim, orang kafir itu mukhatabun bil ahkami syar'iyyah, ya, apakah mereka non muslim itu dihimbau, dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum syar'i? Ya, jawabannya mereka non muslim tersebut secara hukum syar'i mereka tidak dibebankan, ya, namun maksudnya itu di dunia. Namun kalau mereka di akhirat mereka akan diazab double. Jadi tujuannya apa? Mudha'afatul azab, kata para ulama, mudha'afatul azab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk tidak diterima, ya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk tidak diterima sedekahnya tersebut, melainkan dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi yang menghalangi mereka tidak diterima tersebut karena mereka kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini balighin, puasa Ramadan itu wajib bagi orang yang baligh. Wajib bagi orang yang baligh. Tanda baligh, ya kalau laki-laki ya ihtilam, kalau dia perempuan diantaranya haid, atau para ulama menyebutkan apa? Tumbuhnya sya'rul anat, ya, tumbuhnya bulu kemaluan. Keluar dari hal ini yang belum baligh, yaitu sobi, anak kecil yang belum baligh, mereka belum wajib puasa. Namun apakah boleh mereka puasa? Dirinci. Kalau mereka sudah mumayyiz, boleh mereka puasa. Kalau mereka sudah mumayyiz, walaupun belum baligh,
boleh mereka puasa dan sah puasanya tersebut. Kok hilang zoomnya? Gangguan ya? Masuk ya? Untuk yang anak kecil ya, yang belum balik, dibagi menjadi dua. Yang pertama, anak kecil yang ghairu mumayyiz, yang belum mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, itu ndak perlu antum suruh-suruh puasa. Namun kalau sudah mumayyiz, kata para ulama, in kana qadiran 'ala shaum fa shaumuhu sahih. Kalau seandainya orang anak kecil tadi belum balik tapi dia sudah mumayyiz, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, puasanya sah kalau dia mampu untuk puasa. Jadi patokan ketentuannya dia qadir, mampu untuk puasa. Tapi kalau dia tidak mampu untuk puasa, jangan antum paksakan untuk puasa anak antum puasa. Jadi patokannya anak antum tersebut mampu untuk puasa. Ketika anak antum mampu untuk puasa, maka boleh antum suruh untuk dia berpuasa. Itu ketentuannya. Jadi patokannya adalah tatkala dia mampu untuk berpuasa. Kemudian untuk anak kecil ini juga dibahas oleh para ulama. Bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya dia. Apakah dicatat? Dalam hal ini para ulama menyebutkan, sebatas ilmu yang kami ketahui, pahalanya nanti dicatat setelah dia balik. Setelah dia balik. Jadi kayak dirapel gitu. Nanti ketika dia balik, pahala anak kecil yang puasa belum balik tadi, itu diikutkan ke sana. Dirapel ketika dia sudah balik. Kemudian akil, berakal. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu bagi orang yang berakal. Kalau tidak berakal, tidak wajib dia puasa. Keluar dari pembahasan ini majnun, orang yang gila. Orang yang gila wajib tidak puasa? Tidak wajib. Yang jenis yang kedua, yang tidak wajib juga puasa, namanya ma'tu. Ma'tu. Ma'tu, kalau bahasa kitanya mungkin idiot lah. Ma'tu itu idiot. Ya, idiot. Dia tidak wajib puasa. Namun kalau dia bisa puasa, akalnya tidak sempurna, itu dianggap anak kecil yang belum sempurna akalnya. Boleh saja dia puasa, namun tidak wajib. Ya, mereka para ulama mengatakan sunnah saja dia mau puasa. Yang orang-orang idiot itu tadi. Kemudian qadir, orang yang mampu. Ya, ada kemampuan untuk dia berpuasa. Qadirin 'ala shaum, mampu untuk puasa. Keluar dari kategori qadir, yaitu al-marid, orang yang sakit, tidak wajib dia puasa. Tidak wajib puasa. Keluar dari pembahasan qadir juga, yaitu orang yang ajiz. Ya, orang yang ajiz, orang yang tidak mampu sama sekali dia puasa. Orang yang tidak mampu sama sekali puasa. Kalau dibahasakan oleh para ulama, ajzun mustamirun, orang yang tidak mampu sama sekali. Kalau dia tidak mampu sama sekali, maka juga ada dua macam. Yang pertama, orang yang sakit karena penyakit yang sudah diponis marad muzmin, sakit yang pasti menahun, maka dia bayar fidyah. Jenis yang kedua, yang tidak mampu tadi,
ajiz itu seperti syekhun kabir wa mra'atun ajuz. Seperti kakek-kakek yang sudah tua atau nenek-nenek yang sudah jompo. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan dia bayar fidyah, ada yang mengatakan dia gugur sama sekali. Namun bukan di sini inti pembahasannya ya. Seperti itu. Wa qauluhu rahimahullah li ru'yati hilal muqim. Muqim berarti yang keluar dari pembahasan muqim siapa? Musafir. Musafir wajib enggak puasa? Musafir enggak wajib puasa. Tinggal pembahasan itu jarak safarnya berapa? Jarak safar ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 83 km, ada yang mengatakan dikembalikan kepada uruf. Nah, kemudian terkait dengan musafir ini tadi, mana yang afdol bagi dia? Apakah afdol bagi dia berpuasa ataukah afdol bagi dia tidak berpuasa? Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang afdol bagi dia puasa, yang afdol bagi dia tidak berpuasa. Ringkasnya, mana yang dia mampu? Ya, mana yang dia mampu. Nabi SAW terkadang beliau ketika safar beliau berpuasa, terkadang beliau tidak berpuasa. Jadi kondisi orang itu beda-beda. Khalin minal mawani, kosong dari mawani. Mawani itu penghalang. Jadi wajib puasa itu kalau kosong dari penghalang. Apa penghalang puasa? Seperti haid bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak ada penghalang, ya, nggak ada penghalang untuk dia puasa. Wa qauluhu rahimahullah li ru'yati hilalihi. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan wajib puasa itu li ru'yati hilalihi, ai li ru'yati hilali Ramadan, karena melihat hilal Ramadan. Kata Syekh Muhammad bin Musa, yajibu siyamu syahri Ramadan li ru'yati hilali Ramadan. Kata Syekh Muhammad bin Musa, wajib puasa Ramadan itu li ru'yati hilali Ramadan, karena melihat hilal Ramadan. Jadi puasa Ramadan wajib kalau melihat hilal. Bisyarti, dengan syarat, antakuna hadhir ru'ya, dengan syarat ru'yanya ini min adlin, berasal dari orang yang adil. Di situ disebutkan di ta'liq, al-adl fil lughah huwal mustaqim. Al-adl secara bahasa adalah mustaqim. Waddidu al-mi'waj, lawannya adalah mi'waj, bengkok. Mustaqim itu lurus, namanya orang yang adil, orang yang mustaqim. Wa fi syara', adapun definisi adil secara syariat, wa man qama bil wajibat wa lam yaf'al kabiratan wa lam yusir ala saghiratin. Al adil adalah man qama bil wajibat, orang yang mengerjakan kewajiban, wa lam yaf'al kabiratan, dan tidak mengerjakan dosa besar, wa lam yusir ala saghirah, dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Jadi adil atau adil, orang yang adil adalah orang yang mengerjakan kewajiban, tidak mengerjakan dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, itu syarat ketentuan orang yang adil. Kalau sebagian para ulama ada yang mengatakan al-adil itu al-muslim, al-baligh, al-aqil, as-salim min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah. Sebagian para ulama mendefinisikan seperti itu. Adil itu adalah al-muslim, al-baligh, al-aqil, as-salim min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah. Adil itu adalah seorang muslim yang baligh, yang berakal, ya. As-salim yang selamat min asbabil fiski, selamat dari sebab-sebab kefasikan, wa khawarimil muru'ah, dan selamat dari perbuatan-perbuatan yang mencacati kewibawaan atau kehormatan. La min fasikin au kafirin, tidak persaksian tersebut dari seorang yang fasik atau orang yang kafir. Faham? Jadi kalau ada orang kafir, dia bilang saya sudah hilal, boleh enggak kita terima persaksiannya? Enggak.
Ada orang suka mabuk-mabukan, dia bilang besok itu sudah masuk 1 Ramadan. Saya sudah lihat hilal Ramadan. Tidak boleh diterima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya lebaran, Id, li ru'yatihi, kalau kalian melihat hilal. Ai sumu idza ra'aitum hilala syahri Ramadan. Puasalah kalian kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan. Wa aftiru, dan berbukalah, maksudnya lebaranlah, idza ra'aitum hilala syahri Syawal, kalau kalian melihat hilal bulan Syawal. Itu makna hadis sumu li ru'yati. Puasalah kalau melihat hilal. Jadi patokan Rasul apa? Lihat hilal. Faida syahida muslimun wahidun. Kalau ada salah seorang muslim satu bersaksi, adlun, muslim yang adil, annahu ra'a hilal syahri Ramadan fi baladin. Jadi kalau ada seorang muslim bersaksi dia ngelihat hilal Ramadan, dia lihat di suatu negeri. Fa innahu yajibu ala tilkal bilad faqat as-siyam khilafan lil musannif. Faham antum ya ikhwan? Antum perhatikan pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muhammad Ba Musa. Ya, kata Syekh Muhammad Ba Musa, idza syahida muslimun, kalau ada seorang muslim bersaksi dia melihat hilal bulan Ramadan di suatu negeri, contoh di Saudi Arabia. Ada muslim mengatakan saya ngelihat hilal di Saudi Arabia. Fa innahu yajibu ala tilkal biladi faqat. Maka yang wajib puasa cuman negeri itu saja yang ngelihat hilal, yaitu Saudi Arabia dan yang satu wilayah dengan dia. Asyam, itu saja yang wajib puasa. Khilafan lil musannif, dalam rangka menyelisih musannif. Faham? Karena musannif Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab Nailul Autor, ini faedah untuk antum semua ya ikhwan ya. Jadi mungkin di antara antum ini ada yang berpendapat kalau di Saudi sudah lihat hilal, maka Indonesia puasa juga. Nah itu pendapat Syaukani. Pendapat Al-Imam Syaukani. Dalam kitab Nailul Autor, antum lihat di buku di ta'liq nomor 4. Di bukunya antum di ta'liq nomor 4 di situ disebutkan, qala al-musannif fin nail. Berkata musannif fin nail. Nail apa? Nailul Autor. Kitab Asy-Syaukani namanya Nailul Autor. Kata Syaukani, luzumu ru'yati ahli baladin li ghairihim min ahlil bilad azhar minal istidlal bihi ala adamil luzum. Keharusan ru'ya suatu negeri untuk orang lain dari negeri-negeri yang ada itu lebih nampak pendalilannya dibandingkan tidak adanya keharusan. Maksudnya kata Syaukani, keharusan ru'ya suatu negeri berlaku bagi orang lain itu dalilnya lebih nampak, lebih jelas dibandingkan tidak diharuskan pendalilannya. Li'annahu idza ra'ahu ahlu baladin, karena kalau sudah dilihat oleh penduduk suatu negeri, hilal itu kalau dilihat dari penduduk suatu negeri, faqad ra'ahul muslimun, berarti seluruh kaum muslimun sudah melihat. Fayalzam ghairahum ma lazimahum, maka harus berlaku juga bagi kaum muslimin yang lain sesuatu yang berlaku bagi muslim di negeri tadi. Mungkin antum ada yang kalau Saudi puasa antum ikut puasa. Nah itu pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Namun penulis buku ini, pensyarah buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdillah Ba Musa, beliau mengatakan tidak, itu berlaku cuma untuk Saudi saja misalkan. Jelas? Seperti itu. Kemudian kata penulis buku ini, wa ru'yatul hilal takunu bil aini al mujarradah au bil manazir. Ru'yatul hilal, melihat hilal itu, takunu bil ain al mujarradah, boleh dengan mata kosong.
Kalau antum pengen lihat hilal dengan mata antum langsung boleh. Au bil manazir, atau dengan alat penglihatan juga boleh. Manazir itu jamak minzor. Minzor itu alat ngelihat, teropong. Wa yashtariku fiha ar-rijal wan nisa wal ulama wal amah wal badu wal hadar. Boleh bersyirikat dalam bab hilal ini tadi laki-laki, wanita, para ulama, orang awam, orang badui, orang kota pun boleh. Al-badu orang badui, al-hadar orang kota. Ya ikhwan, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdillah Aba Musa ini berkaitan dengan ru'yatul hilal, juga dibahas oleh para ulama. Ru'yatul hilal itu min bab asy-syahada ataukah min babil khobar, seperti itu. Sebagian para ulama mereka mengatakan ru'yatul hilal itu babus syahadah. Bab syahadah, persaksian. Sehingga yang namanya bab syahadah, satu orang laki-laki setara dengan dua perempuan. Jadi kalau perempuan harus dua orang. Namun sebagian ulama ada yang bilang tidak, ru'yatul hilal itu bukan babus syahadah, tapi babul khobar. Bab khobar. Sehingga satu perempuan boleh membawakan berita tersebut. Makanya beliau mengatakan wa yashtariku fiha rijal wan nisa, bersyirikat dalam bab ini laki-laki dan perempuan, seperti itu. Jelas? Jadi yang disebutkan oleh beliau di sini, ya, faedah yang bisa kita ambil, puasa Ramadan itu berdasarkan ru'yatul hilal. Ya. Sekarang permasalahannya, kalau sudah ngelihat hilal, ternyata hilal tidak nampak, apa yang harus dilakukan? Kita lihat di halaman 13. Disebutkan di halaman 13, qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif, yaitu al-Imam Asy-Syaukani, au ikmali iddati Sya'ban, atau menyempurnakan bilangan Sya'ban. Jadi penetapan bulan Ramadan itu ada dua cara kan? Yang pertama lihat hilal, yang kedua menyempurnakan bilangan Sya'ban. Kalau hilalnya tidak terlihat, maka kembali ke cara kedua. Apa cara kedua? Menyempurnakan bilangan Sya'ban. Qala asy-syarihu afallahu anhu, berkata asy-syarih yaitu Syekh Muhammad Ba Musa, qauluhu rahimahullah, pernyataan rahimahullah, siapa rahimahullah? Asy-Syaukani. Au ikmali iddati Sya'ban, atau menyempurnakan bilangan Sya'ban, ai idza lam nara hilal Ramadan, kalau kita tidak melihat hilal Ramadan, tidak nampak hilal Ramadan, fanukmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka kita sempurnakan bilangan Sya'ban selama 30 hari. Kalau tidak nampak, ya, tidak nampak hilal Ramadan, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Wa thubut dukhuli syahri Ramadan yakunu bi wahidin min salasati umur. Penetapan masuknya bulan Ramadan terjadi dengan salah satu dari tiga perkara. Jadi penetapan masuknya Ramadan, penetapan awal Ramadan itu dengan cara berikut. Ada tiga. Salah satunya saja, tidak mesti tiga-tiganya. Biwahidin min salasati umur. Al-amrul awal. Yang pertama, ar-ru'yah. Jadi menetapkan puasa Ramadan, penetapan awal Ramadan itu dengan cara ru'yah, ru'yatul hilal, lihat hilalnya.
ayyarahul insan binafsihi. Nah, antum lihat langsung. Antum lihat langsung hilalnya, maka wajib puasa Ramadan antum. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan sudah muncul hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Wal amru tsani, perkara yang kedua, syahadatul adl annahu ra'a hilal syahri Ramadan. Persaksian orang yang adil bahwasanya dia telah melihat hilal bulan Ramadan. Nah, ini yang terjadi pada kita kan? Memang kita lihat hilal, enggak, tapi kita dapat informasi yang valid dari pemerintah bahwasanya mereka sudah lihat hilal. Maka wajib puasa Ramadan. Wal amru tsalis, perkara yang ketiga, penetapan Ramadan itu ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Penggenapan atau penyempurnaan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga pada tanggal 29 Sya'ban orang-orang melihat hilal dulu. Kalau hilalnya nampak maka puasa. Kalau hilal tidak nampak maka genapkan bilangannya menjadi 30 hari. Genapkan Sya'ban 30 hari, maka besoknya baru puasa. Karena tidak mungkin bulan Hijriah itu 31. Bulan Hijriah itu kalau tidak 29 ya 30. Ya. Fa idza lam naral hilala aw lam yashhad ahadun bi ru'yatihi akmalna al-iddah. Apabila kita tidak melihat hilal atau tidak ada seorang pun bersaksi telah melihatnya, maka kita sempurnakan al-iddah, kita sempurnakan bilangan hilal tersebut. Itu patokannya. Fasyahrul arabi la yakunu illa tis'atan wa ishrin aw thalathina yauman. Bulan Arab, bulan Arabi itu tidaklah terjadi melainkan 29 atau 30 hari. Itu bilangan bulan Arabi, bulan Hijriah, ya. 29 atau 30. Fala yazidu ala dzalik wa la yanqusu abadan. Tidak akan lebih, tidak akan berkurang. Ya. Bilangan bulan Hijriah itu 29 atau 30. Tidak akan mungkin lebih sampai 31, tidak mungkin kurang menjadi 28. Fa idza lam natamakkan min ru'yati hilali syahri Ramadan akmalna iddata Sya'ban 30 yauman thumma sumna ba'da dzalik. Apabila kita tidak memungkinkan, lam natamakkan, tidak mumpuni, tidak memungkinkan, tidak ada kesempatan min ru'yati hilali syahri Ramadan, tidak mumpuni untuk melihat bulan sabit hilal bulan Ramadan. Akmalna iddata Sya'ban, maka kita sempurnakan bilangan Sya'bannya 30 yauman menjadi 30 hari, summa sumna ba'da dzalik, kemudian kita puasa setelah itu. Difahami ya? Kesimpulan dari pelajaran kita. Yang pertama, kesimpulannya dari keterangan Syekh Muhammad Ba Musa bahwasannya puasa Ramadan itu wajib, ya, hukumnya wajib bagi muslim baligh, berakal, mampu untuk puasa dan mukim. Itu ketentuannya. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita simpulkan, puasa Ramadan itu ditentukan penetapannya berdasarkan ru'yatul hilal. Satu, atau dengan cara khobar, berita dari orang yang adil, orang yang valid, orang yang thiqah, terpercaya kalau dia telah melihat hilal. Jadi melihat hilal tadi bisa kita langsung atau orang lain yang memberitakan kepada kita, itu juga dianggap telah masuk puasa Ramadan. Yang ketiga, dengan cara menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari kalau tanggal 29 di sore hari tersebut tidak nampak hilal. Nah, kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari keterangan Syekh Muhammad Ba Musa, kalau di suatu negeri nampak hilal, maka negeri yang lain tidak wajib untuk ikut negeri yang nampak tadi. Difahami ya? Dan itu ada argumentasinya juga. Seperti hadis Ibnu Abbas tentang kisahnya Quraib
yang ada di negeri Syam, sedangkan Ibnu Abbas ada di Madinah pada waktu itu. Jadi Syekh Muhammad bin Musa pendapatnya beda dengan pendapat Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Sebenarnya gampang ya bahasa ini, kosakatanya gampang. Antum kalau di murojaah saja antum bisa bacanya buku ini tadi. Wallahu taala alam. Sudah 30 menitan mungkin pelajaran kita. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan. Sebenarnya kita sudah ada pelajaran yang sudah selesai bab puasa ini. Kalau mau didengarkan di Telegram itu sudah lumayan. Ada banyak. Sudah beberapa kali kita khatam buku masalah puasa ini yang sudah luas pembahasannya. Udah mungkin kita cukup dulu ya sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.